Kalau soal rumus-rumus ini nanti saya kasih bentuk soal. Kalian harus cari menyusun laporan keuangan. Ya, harus bisa. Berapa pernya, value ratio-nya berapa, nanti EPS-nya berapa, harus cari. Nanti saya bikin soal, kamu susun laporan keuangan, baik neraca maupun dari situ nanti Anda bisa menyusun ini rumus-rumus ini. Contoh DAR. Apa rumusnya DAR? Oke, nanti ada berapa sih total aset? DER apa DER? Nah, cari nanti equity-nya berapa? Ya, jadi harus bikin laporan keuangan. Jadi kan sudah mau lahir, sudah mau selesai dekat hapus ini, ya siap bekerja. Kenapa Bapak? Ingat. Sampai sini rukun aset. Bereskan dulu kondan. Oke, nah ini laba bersih net income merupakan ukuran dari kinerja. Nah ini juga sebuah perusahaan dalam periode tertentu. Informasi laba bersih dan EPS bisa ditemukan dalam laporan keuangan bagian laba rugi. Contoh saya kasih di sini perusahaan BTH Corporation. Kalau ada net income-nya, apa rumus net income? Yuk, nggak lihat HP-mu, otakmu langsung tanya. Karena HP nanti dikumpul. Apa tuh net income? Rumusnya dari mana? Nggak bisa, berarti nggak bisa. Karena mereka berapa? EPS-nya berapa? Net income itu rumusnya? Masih bertanya. Bisa. Apa rumusnya? Yunis, kenapa sakit? Pucat coba lihat. Kenapa? Si Morina. Kenapa pucat? Baru melahirkan? Kok sakit? Sakit apa? Kau kerja di asrama atau di luar? Artinya banyak tidur kalau di luar kan? Di asrama suka begadang. Si Dedi yang Ganes. Apa itu net income? Pendapatan kurang APB, kurang biaya operasi, operasional, kurang pajak, kurang beban yang lain. Singkatnya betul itu, tapi Bapak ada kelihatan. Singkatnya debit. Pendapatan total. Pendapatan total. Kamu luar biasa kamu kan. Selalu lihat kamu berhasil bikin saya bingung. Pendapatan di total. Ada pendapatan di total. Perusahaan total maksudnya. Oh, setelah putus dari sini. Mana ada pendapatan itu? Masa apa itu? Si H. Itu singkatnya. Kamu. Alex, kamu nggak pernah jadi itu? Kenapa nggak pernah? Kali ini, jadi kali saya tidak sampai 5 tahun. Lalu mau rambut, ada budi untuk rambut.
Kalau nggak suruh ya. Bisa potong rambut ya. Tapi kalau potong yang di atasnya jangan yang lain. Si Sam, apa itu net income? Berapa total? Berapa total sama? Berapa di total? Berapa total itu dia besar? Eh? Berapa total itu dia besar? Berapa total itu dia besar? Si Enrico, apa itu net income? Jadi masa dikurang Si Bondan, sini si Supri, Bondan, coba tidur loh, kemudian akan nonton bola. Sini, terus profit. Tahu? Di Nova. Kamu. Oh ini bukan bukan dulunya. Oke, nggak paham aja. Mau apa? Salah Pak. Siapa yang bisa nolong? Si ini. Oh ini. Si Putri. Apa? Sama. Kamu, Alicia? Hah? Namanya? Habis itu? Kedua? Lengkapi? Oh iya? Enggak, tadi kan dilengkapi bahasa ini. Oh, kosong dia. Bajumu bagus sih Jili. Apa? Siapa yang beli? Tiga. Enggak ya? Oh yang itu ya. Apa itu net income? Jili. Total revenue kurang total Salah, singkat. Nah. Tunggu ya nih. Terus, rupanya kamu foto ya? Iya. Apa? ya kita Berarti earning after interest earning after interest Kamu Julia? Jangan diketahui dulu. pendapatan kurang total pengeluaran. Kamu sudah tadi. Kan kemarin kita bicara operating income. Apa itu operating income? EBIT. Jadi? Profit dikurang interest tax. Ya, bukan terus profit. Operating income dikurang interest. Kan EBIT itu operating income toh? Ya. Nah, kalau sudah atas EBIT atau NOPAT, itu kan belum ada pengurangan kan? Untuk mendapatkan net income harus kurangkan itu interest, tax, amortisasi, depresiasi. Nanti soalnya begitu loh, itu masuk nggak jalan. Berarti sekarang tahu dong kayak gross profit kurang general
Iya, tapi kan berhenti dulu di sini editnya kan. Gini loh, nyusun akun itu ada dua jenis, by nature. Dan intermediate ada kan ya? By nature atau by function. Jadi yang rumus yang kita pakai by function. Ini EBIT apa? Net income sama dengan EBIT dikurang interest dikurang tax. Kalau yang kalian buat itu gross profit itu by nature. Gross profit dikurang decrease apa itu? General expense apa lagi? Iya, gross profit ini dikurang ini kan masih kan operating income masih. Atau EBITDA tidak ya? Supaya operating income itu habis dari general expense. Iya, itu ya, iya. Itu kasar. Iya. Berarti beban yang lain kan kayak bunga, segala macam kan. Enggak ada sih interest. Di luar interest, di luar tax, di luar amortisasi, di luar gitu ya. Ingat itu by function atau by nature. Nah, kalau Anda sudah tahu, karena ini saya bilang tadi, mencari EPS itu harus diambil dari net income. Nanti di sana nggak ada net income, di soal tidak ada net income. Anda sendiri yang mencari. Kalau Anda tidak bisa menyusun laporan keuangan untuk mendapatkan net income, pasti kamu gagal dapatkan EPS-nya berapa. Sir, itu EBIT atau EBIT dalam? EBIT itu EBITDA kan sama itu. Iya. Atau disebut namanya operating income. Kenapa operating income? Karena biaya-biaya yang dimasukkan itu ada hasil operasi manajemen dalam satu periode. Amortisasi, depresiasi, interest itu pengaruh dari manajemen sebelumnya, bukan pada saat yang lainnya. Sir, Yes. EBIT itu kan ini before income Gini nih, dulu namanya dulu dipakai EBIT aja, tapi belakangan ini diperpanjang menjadi EBITDA. Tapi itu sir rumusnya EBIT dikurang interest dikurang tax. Padahal EBIT itu udah memang Earning before interest, artinya kan sebelum dikurangi interest, sebelum dikurangi pajak, kan itu. Terus itu dikurangin lagi. Maksudnya? Dikurangi dari amortisasi, dikurangi dari depresiasi, maka disebut jadi EBITDA. Kenapa nggak langsung CNA gitu? Ya itulah laporan keuangan. Boleh kamu Dibanding EBIT. by function bisa, by nature bisa. Misalnya nih, sales kurang expense. Boleh nggak? Sales kurang cost expense. Boleh nggak? Sales dikurang dengan expense. Boleh? Boleh. Net income. Boleh. Kalau perusahaan jasa kan segini aja nih. Tapi kalau perusahaan dagang nggak mungkin pakai ini. Harus lewat apa dulu? Yo. Maka ada gross profit kan gitu. Tergantung jenis laporan keuangannya nanti yang menyusun. Kalau perusahaan itu dagang, jangan pakai langsung sales dikurang expense. Harus melalui tahap panas banget ya. Mati, kenapa nih mati? Kau nyalain dulu. Siapa yang agak gemuk itu yang naik ke atas? Ya kok. Kau paling gemuk di sini. Berbagi lah. Naikin dulu itu AC-nya. Pressure. Ayo cepat. Itu ya. Jadi Anda harus bisa total outstanding shares. Apa total outstanding shares artinya, Alicia? Beredar. Nampak aku. Di mana beredarnya? Di pasar.
Oke, misalnya nih, harga saham 150.500 per lembar. Artinya pada periode Januari hingga Desember 2003, PT Hans Corporation mampu mendapatkan laba bersih sebesar 300 juta. Ya, jumlah lembar saham beredar adalah 100.000. Dari mana itu ya? Maka laba per saham 300. Per adalah bandingan harga saham di pasar dengan EPS. Kalau harga saham tadi berapa? 1.500, ya kan? Dibagi dari persen 300, maka pernya 5 kali. Pertanyaan, mana lebih bagus, per 5 kali atau per 6 kali si Mega? Kalau PTA 5 kali pernya, PTB 6 kali pernya, mana lebih bagus? Maca berat saudara, karena penanganan tidak konsen. Si Lestari, jangan pelan-pelan. Saya lagi budak di tanggal-tanggal begini, budak saya harus baca. 5 atau 6? 5 kali. Kamu yakin? Yes or no? Kenapa? Yang kenceng. Oh, bisa berpikir. Cuma cerai bisa kenceng-kenceng ke suaranya, hampir pelan-pelan. Karena biasanya kalau pernya itu Karena kalau pernya kecil, bisa saja. Pakai bisa saja, saudara-saudara. Enggak ya. Apa ini? Kenapa 5? Kenapa? Karena semakin rendah risiko, maka semakin murah sebuah perusahaan. Contoh kita buat lah ya. Alicia, isi ya. Review. PTA, PTB. Apa tadi rumus per jili? Price dibagi PS. Price per share EPS, gitu ya? ini lu Ya enggak? Sekarang EPS, apa rumus EPS Elisa? net income Saham beredar. Misalnya nih kita buat EPS di sini, ini EPS-nya 5 kali, ini 6 kali. Nah di sini dapat dia enggak begitu ya. Rp300 juta ini net income. Total saham beredar misalnya 1 juta. Oke. Ini net income-nya 450 juta. Total saham beredar 200 juta. Jadi berapa nih EPS-nya? Berapa nih? 300. Tadi persen 300. Ini apa 90 bagi 200? 2,25. Hah? 2? 2,25. Ini 300 rupiah. Tapi 300 juta dibagi 1 juta sih. Iya, ini? 150 juta dibagi 200 juta. Iya. 2,25. Oh ini saham tradernya nggak kebanyakan 200 juta, sampai ini 1 juta dibandingin sangat jauh. Ya oke, tapi bikin 2 juta kah? 225. 200? 225. 2 juta ini 200 juta
Mana lebih bagus, EPS-nya 300 atau EPS-nya 225 Lestari? Mana lebih bagus, EPS-nya 300 atau EPS-nya 245? 225. Bingung dia. Adinda, nggak pernah kok kakak Adinda terus. Mana lebih bagus? EPS 300 atau EPS 225? 300. 300. Samuel, mana Samuel? EPS 300 atau EPS 225? Hah? 95? Oke, kita rubah lagi. Harganya di sini 2.400. Di sini 2.400. Di sini 300. Di sini 225. Coba bagi. Ini per ya. Pak, yang A Pak. Yang A 8. Ini berapa? 8. 8. Ini 10? 6. Dari pertanyaan awal. Per 5 dengan per 6 mana lebih bagus? Elsa. 5 sama 6. 5. Per 8 dengan per 10. 8. Kenapa? Karena biasa kalau lebih kecil biasa pernya resikonya makin bagus. Makin bagus makin kecil. Lebih kecil. Iya. Resiko yang paling kecil. Ini sama harganya 400. Mana lebih murah di sini? Apa? Si Serliana. Mana Serliana? Ya, mana lebih murah? Ini apa ini? 8. 8. Lebih murah. Iya. Yakin dulu kamu. Hah? Yang B itu yang lebih murah. Haleluya. Si Javo, kau lihat nggak dari sini? Lihat nih. Ya baca latihan itu. Tiang aja lihat. Jadi kemarin kita teori bicara makin rendah per makin bagus. Makin tinggi EPS makin bagus. Artinya kalau kamu punya saham 1000, kalau EPS 300, artinya perusahaan saham itu bisa memberikan kamu return atau dividen yield. Dividen yield. Apa rumus dividen yield? Harga saham dibagi yang kemarin. Harga saham dibagi Oke, tarik ya. Jadi kalau pernya lebih kecil lebih bagus. Nah, ini yang bagus nih PTA ini. EPS-nya besar, pernya kecil. Nah, untuk mengukur murah apa mahal saham tersebut harus membandingkan dengan perusahaan sejenis. Nggak boleh bandingin dengan perusahaan yang berbeda. Perbankan dengan pabrik itu nggak boleh. Perbankan dengan perbankan, pabrik dengan pabrik. Sebagai contoh, per yang ideal untuk saham under value berada di bawah 15 kali. Ini berapa pernya? Masih bagus toh. 15 kali. Coba kita buat ini 15 kali. Ini sekali. Berarti kali 5 nih. Ini berapa tuh harga barangnya? Kalau EPS-nya 225. Kali 5 berapa?
25, 10, 12. Berarti dia harus 1125. 1125. Siapa itu? Ada? Betul itu? Begitu caranya? Supaya 15 kali ini atau kali ini? Atau kali ini? Yang ini? Jadi Enggak makin turun aturannya sama. coba 225. 2400 dibagi 1125. 2,13. Hah? 2,13 sama. Kan di sini kita mau cari sini. Sir, berarti sir EPS-nya besar dong, sir, kalau misalnya dinaikin. Iya, kalau dinaikin berarti besar. Iya. Jadi kita mau ambil value di bawah 15 kali. Coba 15 kali. Kalau misalnya ini kan 10. 10. Berarti 5 kali lagi kan? Berarti ini kali 5 nih, pas kan? Benar nggak ya? Jadi aturannya nih 1100. 2400 dibagi ini berapa? 60, sir. 100? Berarti sudah lebih dari 15. Bagus berarti. Sebagai contoh, PTS mengumumkan EPS-nya 275. Apabila harga persamaan saham pada waktu itu 6750, maka per saham pusat dapat disusun berikut. Ini dibagi ini sama dengan ini 24 kali. Bagus nggak ini? Enggak, karena lewat dari itu ya. Idealnya harus 15. Ini sudah hampir 100 dari 100% dari 15. Nah, bagus ya. Nah, apa yang pengaruh ini jadi tinggi? Harganya. Jadi kalau harga barang bandingkan dengan EPS, harga pasar nih ketinggian. Apakah selalu harga barang itu udah mahal? Belum tentu. Ada yang 100.000 per lembar saham, harganya masih tinggi. Ada yang 50 rupiah harganya, tapi tarifnya sudah 20. Tergantung faktor pembagian. Nih, berarti kalau mendapat income-nya sedikit, cetek penghasilannya. Berarti tinggi. Pernya pasti tinggi. Kalau penghasilannya gede, pernya rendah. EPS-nya tinggi karena faktor pembagi besar. Betul kan? 4/2 akan berbeda dengan 4/3. Kalau EPS semakin gede, nih 4/2, 4/3. Ini sudah naik 1%. Ini pasti lebih kecil. Iya kan? Tidak lagi 4/1. Makin turun dia, EPS-nya makin tinggi pernya. Gitu. Kesimpulan, makin tinggi per itu menunjukkan bahwa net income-nya kecil. Net income dilihat dari gambaran EPS. Ya, murid. Terus kalau murid kenapa ya? Itu kurang darah. Kamu kurang darah ya? Pernah donor nggak kamu? Harusnya donor kamu. Karena makin banyak kamu keluarkan, makin banyak yang datang. Itu adalah hukum ekonomi. Makin sering, makin nggak pernah kasih darah, makin nggak datang darahnya. Seperti apa itu? Laut mati kan? Laut mati pernah mengalirkan air nggak? Enggak tahu. Dalam miliar. Jadi kalau ada kalian bagi-bagi itu maksudnya. Supaya datang masuk. Kalau nggak ada kabar, Kalau pelit makin datang. Jadi kamu donor ya, Morin ya. Donor.
Oke, yang berikutnya untuk mengukur murah mahalnya saham sudah kembali ya. Sekarang jika dilihat dari kedua perhitungan di atas dapat diketahui jika per milik saham PTX lebih besar dari PTZ, dapat disimpulkan jika PTZ lebih murah jika dibandingkan. Nah, begitu nanti begitu kan dapat nanti ada per, ada FPS, ada dividend yield, ada price to value, perlebar saham, ada price to value ratio. Kasih komentar. Komentar itu akan menentukan nilaimu. Atau kalau yang rumus per sekian, karena ada perbandingan selesai. Nah, seperti juga apa kamu selesai. Tapi kalau kau jabarin analisanya, nah, kanan bisa ya. Price to value ratio, price to value. PBV adalah membandingkan harga saham dengan nilai buku per lembar saham. Apa itu rumus? Saya merasa seperti aksi di buka slide saya dibuka ini, ya kan? Ya kan, saya dengan slide. Apa itu nilai buku? Siapa nih? Si Marbun. Nilai buku sama dengan si Angel. Berarti BPU. kita sudah di total sama berbeda. Total? Total sudah di total sama berbeda. Atau harus bisa ya. Apa Bondan nilai saham sama dengan enggak ada di situ. Apa? Oh no, si Sultan kan baru nangis. Antara dua kemungkinan nangis atau baru melahirkan. Karena kamu bekal. Apa nilai saham? Rumusnya? Tunggu dulu, Sultan. Atau si FTK atau total aja. no, Supriyadi apa? Hah? Ini kan Iya. kemarin Pak. Atau Enrico atau Iya sama dia. Binus Nova atau Kemarin aja. Ini. total equity dibagi total saham mereka. Ini. Nah, di tempat ini masa macam-macam lagi hanya gitu aja. Nah, ekuitas adalah harta bersih yang dimiliki pemegang saham pada suatu pemegang. Ekuitas sendiri juga disebut dengan book value dari kekayaan pemegang. Ekuitas juga terdiri dari beberapa lembar saham dimiliki oleh pemegang saham yang sangat banyak sehingga dapat dihitung nilai ekuitas per lembar saham atau nilai buku per lembar saham. Semakin rendah ratio PBV, maka semakin jelek. Betul atau salah? Julia? Salah. Makin rendah PBV, makin bagus. Artinya masih murah ya. Nah, lihat tuh. PBV sama dengan harga saham dibagi nilai buku per lembar saham. Nilai buku total ekuitas dibagi sama beda. Sama beda ya. Nilai buku. Ekuitas ini tadi atau ekuitas. Boleh ganti lagi? Total aset dikurang total hutang. Kan persamaan akuntansi kan gitu ya. Nah, PT Hans memiliki nilai ekuitas 1 miliar. Saya dari belakang dulu ya, dari depannya. Terdiri dari 1 juta lembar saham, artinya
Artinya nilai buku per lembar saham PT Hans adalah 1 miliar dibagi 1. Kemudian dibandingkan dengan harga saham PT Hans di pasar. Apabila sahamnya dijual 1.500 per lembar, berarti PBV 1,5 kali. Maka 1.500 kali 1.000 artinya perusahaan ini jual sahamnya dengan harga 1,5 kali dibanding nilai bukunya. Mungkin resiko 1 kali artinya saham murah. Berarti sudah tinggi ya, tapi ya bisa diakumulasi. Ada pertanyaan dari sini? Ada pertanyaan? Gampang ya? Gampang dong. Dividen yield ini tadi adalah keuntungan perusahaan yang dividen yield adalah keuntungan perusahaan dibikin kepada perusahaan itu dividen ya, arti dividen. Contoh, dividen Hans mendapatkan net income 1 miliar selama tahun 2017. Dari total net income 4% dibagi dividen. Sisanya digunakan oleh perusahaan untuk pengembangan dan pertumbuhan perusahaan. Dividen akan dibagi oleh perusahaan berdasarkan jumlah perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan masing-masing. Jumlah saham beredar 1 juta lembar saham, maka dividen perusahaan adalah 400 rupiah. Betul ya? Ini dividennya. Rumus tadi dividen yield adalah ini. Dividen per lembar saham harga saham. Tadi dividen per lembar berapa? 100. Harga saham misalnya kita buat ini ya. 100. Saham beredar 10.000. Maka dividen 4%. Masing-masing Anda bisa. Siapa yang sudah dapat dividen? Saham yang terpublik belum ya? Ada? Perhatikan itu. Tapi dividen yang dimaksud ini bukan dividen intern ya. Dividen tahunan. Karena intern itu artinya dividen sementara, artinya bukan itu dividen tahunannya, masih nambah lagi. Gitu loh. Jadi berbahagialah yang memegang saham yang pada perusahaan yang suka berbagi dividen, maka Anda akan berbahagia dapat duit cuma. Jadi salah satu petunjuk membeli saham adalah dia banyak darah. Darah itu sama dengan duit. Orang yang kaya lah yang suka berbagi. Orang yang miskin suka mengambil. Berarti kita miskin. Iya. Jadi yang kaya itu memberi. Jadi kalau Anda suka memberi, Anda termasuk orang yang jadi kekayaan tidak dilihat dari angkanya, ya. Kaya rohani, kaya sosial. Oke. Dividen yield 5% menunjukkan bahwa dengan berinvestasi saham dengan 10.000 per lembar saham, maka pemegang saham mendapatkan dividen 5% yaitu 400 juga. Uangmu hanya 10.000, Anda dapat 400, itulah dividen. 5%. Biasanya perusahaan memiliki dividen 1 kali setahun, yaitu membagi laba bersih dari hasil operasi sepanjang tahun sebelumnya. Namun ada beberapa perusahaan memberikan dividen 1 kali. Contoh BRI. Tapi BNI hanya sekali. Auto 2 kali. BCA sudah 2 kali. Dari sisi kalau saya lebih bagus terima sekaligus gitu daripada bulan sekarang 200 berikutnya 600. Tapi kalau bicara dari sini future value, mendingan kita terima sekarang. Iya nggak? Ya loh. Kalau dividen 20 miliar sekarang, total tahunan misalnya 60. Di bulan November dikasih kamu 20 miliar. Nanti di bulan Maret tahun depan dikasih kamu 40. Mana kamu pilih? Sekaligus atau 2 kali? Nah, ada yang bicara sekaligus. Kalau dia tidak memperhitungkan time present value atau future value of time. Kalau memikirkan toh future value of money, kalau memikirkan begitu.
Kalau saya sebagai investor, mendingan sekarang. Gue dapat 20 miliar, gue putar sekarang. Oh iya dong. Daripada aku tunggu waktu bulan Maret tahun depan dapat 60 miliar, belum saya bisa berubah apa-apa. Hari mana masih berharap. Kalau sekarang 20 miliar, gue beli saham lagi dari dividen itu pakai uang tadi. Jadi pada saat nanti bulan Maret yang 20 miliar bisa hampir sama 40 miliar. Lebih. Bisa lebih. Itu logik bisnis kalau para investor bicara future value. Ya kan? Ya enggak? Gitu ya. Angka dividen yield dihitung dengan menggunakan total dividen dalam setahun. Tuh. Jadi tidak pakai interim. Ya, ingat itu, bukan pakai interim, tapi per tahun. Total dulu lah. Barulah masukkan pembagian untuk mendapatkan dividen yield. Ada yang mengerti? Ada mengerti? Ada yang mengerti nggak? 10%. Ada yang tidak mengerti? 90%. Otomatis itu ya, karena patokannya 100. Ada yang mengerti? 10%. Yang tidak mengerti pasti 100. Pasti itu 90 persamaan akuntansinya. Mereka pakai harganya itu ketika closingnya gitu kan? Iya. Kapan dipakai? Iya. Closing price lah. Karena harga fluktuasi. Atau bisa juga dia ambil harga average. Berapa mungkin per tahun gitu ya. Nanti dibagi 12. Bisa average price. Weighted average. Rata-rata tertimbang. Bisa dipakai itu. Weighted average. Ya. Tapi tiap kalau dibagi 12 kan dia setiap closing price di tiap bulan kan? Iya, bisa bulan, bisa minggu. Bisa per hari tapi limit. Iya, benar. Masa per hari berhenti lagi per detik? Enggak benar. Karena hidup ini harus mempertimbangkan efisiensi juga. Ya kan? Ini harga sama itu kita beli atau harga sama pada saat itu? Pasar. Harga pasar nih. Anda kalau nggak beli, mana bisa ada pasar kan juga bagus ya. Kok bisa? Nanti hujannya sampai bab 15. Bawa mata ini. Ini masih bab 8 ya. Lihat tuh masih banyak tuh, masih bab 14 terakhir. Harus selesai. Puji Tuhan. Nah, iya. Terdepan ada. Hah? Nah, Katanya? apa tanggapan tentang IPO sama iya, buy or buy? Iya, beli atau buy? Tapi kok IPO yang sekarang ini. kalau saya menyikapi IPO itu dua, saya mau lihat dari dua sisi. Kalau saya orangnya trader, memang saya harus manfaatkan IPO Sekali arah trader karena itu kan bank ya. Tapi tergantung kalau IPO-nya itu tujuannya, kan kemarin sudah jelasin ya. Apa tujuan IPO? Kalau dia dibuat untuk menutupi hutang-hutang perusahaan induk, hati-hati. Tapi kalau dia dipergunakan untuk ekspansi bisnis, pertumbuhan bisnis, membeli mesin supaya produksi makin banyak, nah, itu bagus. Tapi untuk long term, Tapi kalau dia ngasih waran 2:1, nah, dia langsung waran 2:1. Ada Waran. waran. Kembali saya katakan waran itu bagus, tapi tanda kutip. Kalau di begini nih, kemarin kan saya sudah jelasin waran itu bagian apa? Candy, perancang. Nah, kenapa dibuat perancang? Ya supaya terangsang untuk membeli, kan gitu ya? Yang masuk rasa ibu, ya.
seperti artinya ini langsung bicaranya positif aja. Kenapa mereka kasih waran supaya terangsang pembeli. Biasanya kalau perusahaan itu mau di IPO, biasanya kan ada namanya beauty contest. Kalau beauty contest, dia akan pergi kemana-mana kepada pembeli lah, apakah pembeli luar negeri atau pembeli dalam negeri. Beauty contest lah. Dia akan sampaikan prospektus perusahaan. Oh, perusahaan ini bagus. Dilihat dari segi laporan keuangan 5 tahun terakhir dan forecasting 5 tahun ke depan. Nah, baguslah itu, pokoknya promosi positif lah itu. Ya kan? Itu pemaparan daripada underwriter yang akan menjual saham IPO. Tapi ingat, itu dari sisimu sebagai penjual. Pembeli, cara pembeli juga punya perhitungan penjual tersendiri, ya kan? Boleh kamu bilang kecap nomor 1, tapi pendengar punya perhitungan sendiri. Boleh 100% minat, ditujukan minat 100%, boleh 80% minatnya. Kalau minatnya 80%, berarti total saham yang akan dibeli kemungkinan besar approximate itu 80%. Under subscribe. Untuk bisa 100% daripada underwriter yang ambil semua, dibuatlah perangsang. Kalau kamu beli saham sekian, kamu dikasih bonus berupa waran. Waran itu cuma-cuma. Nanti kalau harga saham waran naik, bisa kau jual. Nah itu udah janji-janji surga. Ya kan? Ya, kau pikir cuma lek-lek respon suka menggoda. Ini pun saling menggoda tuh. Supaya semua saham terjun. Bagi yang tidak analisanya tidak terlalu dalam, wah juga sih, beli. Tak tahu tidak dibaca lagi bahwa tujuan IPO ini untuk bayar utang. Begitu di listing di Bursa Efek 500 per lembar saham langsung keluar. Jadi banyak IPO justru bukan naik tapi itu. Jadi kalau Anda lihat sekarang harga saham ini, akhirnya dia 5.000, sekarang cuma 200 perak. Gimana kalau misalnya mereka bilang itu ekspansi, tapi sebenarnya itu berbeda lagi? Nggak boleh, itu kan ada hakim di sana, wasit untuk melihat itu. Nggak boleh hanya di batas mulut. Kita lihat nanti corporate action-nya. Betul nggak ini jadi? Karena bagaimanapun OJK itu tugasnya untuk mengawasi perdagangan saham supaya ada dusta di antara kita. Tapi kan bisa ditekan. Bisa ditekan mereka kalau misalnya Katakan itu. Kalau dia memang betul kontrol itu nggak mungkin 100%. Ada sesuatu yang tapi nanti yang menerima dampaknya kepada OJK, jadi hasil tidak bisa dipercaya. Kalau di sana hakim, wasit pun ada yang bisa disuruh kan? Memang bola. Pertandingan yang kemarin ya, siapa yang kalah? Ada beberapa pertandingan? Saya nggak ikut menyaksikan pembukanya. Karena biasanya itu bukan politik, bukan pagi-pagi, tapi sore itu malam. Kita beda, kita beda. Pagi hari disuruh pembukaan politik supaya apa? Supaya sedikit yang datang. Coba dibikin pembukaan politik setelah renungan. Vesper apa itu? Hari pasti lapangan itu penuh. Pembukaan Olimpik dilakukan setelah PHD, setelah kan, NOS dari Piret, penuh itu lapangan. Nah bagi staf BEM, ya coba lihat ada Olimpiade di dunia, mana pernah pagi-pagi. Kita lihat itu setelah ada pertandingan bola dulu, ya yang prime itu yang baru dibuka lah. Tapi bisa itu malam. Itu yang kita. Nggak tahu kita nyontek apa. Nyontek ilmu kesehatan atau nyontek semangat bertanding. Lampu nyala, mana lebih cepat di sore hari atau pagi hari?
Hah? Di pagi hari atau di sore hari nyala dan cepat? Sore. Jadi pagi-pagi kalau dibuka dari sore pagi itu menunjukkan semangatnya juga seperti pagi-pagi. Melek. Tapi kalau sore, kan semangatnya tinggi tuh. Tapi jangan sampai saling tebas kaki ya. Itu ya. Di sini yang saya lihat ada pembukaan Olimpiade pagi hari. Yes. Mulai dengan perusahaan itu dari orang, tapi dia kayak mulai ngerasa ini kayak bakalan mau makin lama dicucurin kami itu mau dijual. Terus kalau dia diakuisisi sama orang lalu diganti nama itu gimana dengan ojek B? Kenapa udah Jadi kan ada perusahaan yang sudah terlisting, tapi ternyata makin lama dia makin turun net income-nya. Kayak dia ngerasa dia nggak sanggup lagi lah. Jadi dia mau ngejual perusahaannya. Jadi kalau perusahaan ini diakuisisi yang diambil sama yang lain, kalau diganti namanya, itu gimana Satno B? Diganti? Iya, bisa nggak? Gini, ada syarat-syarat ini, ada term of condition, syarat apa? Apa masih dari itu? Kelas-kelas temanya. Aturan main. Ada aturan main listing and delisting saham. Pernah dengar nggak delisting? Listing, delisting. Ini masuk, ini keluar. Ya, keluar dari mana? BI. Listing masuk, ada aturan main. Dilihat dari kemampuan pertumbuhan ekonomi 5 tahun terakhir. Sekarang ke 2020. Baru prospektusnya, forecastingnya ke 5 tahun ke depan. Gitu ya. Berarti caranya ini laporan keuangan kan? Dan lain-lain. Delisting itu juga. Ini juga yang dibedah. Bagaimana pertumbuhan laporan income perusahaan ini sampai tahun berapa itu? Ini income, ini year, period. Dari dalam tahun, apakah begini-begini aja? Atau begini? Tadinya IPO ini 2.500. Kalau dia naik, berarti pasar bereaksi positif, menyikapi positif, melihat laporan keuangan, bisa benar ini akan prestasi masa depan misalnya. Tapi kalau dia turun, pasar bereaksi negatif. Dan kohoi. Mana ada perusahaan pemulung, ada kan perusahaan udah berkas itu, pemulung itu, maunya banyak. Tapi kalau di IPO pasti amat apatis orang kan. Perusahaan untuk pemulung itu didaur ulang, bagaimana masa depannya itu? Jadi apatis, maka harga. Nah, harga turun. Ini bicara dari apa nih? Faktor teknikal, ya kan? Bukan rumor ini, masih persepsi kan? Tekniknya kan persepsi. Belum dilihat laporan keuangan. Teknikal. Kalau misalnya dilihat perusahaan itu secara laporan keuangan, pasti ada apa namanya? Outlook perusahaan per tahun itu dilaporkan itu, Alicia. Dilaporkan. Kenapa ada perusahaan disuspend? Karena deadline yang ditentukan oleh OJK harus laporan keuangan nggak dilapor. Contoh BMMP, jadi di listing. Alasannya apa? Belum melaporkan laporan keuangan, lihat sih keterangannya. Nah, kalau nggak dilaporkan, maka dia akan stuck di sini.
di-lock oleh OJK. Kalau lama-lama ditentukan sekian periode, diperpanjang, nggak laporan keuangan, maka dia di-release. Itu. Yang kedua, kalau tadi yang dibilang Alicia, tadinya 500, malah turun. Oleh karena ya banyak faktor harga turun. Oleh karena A, B, C, uraikan aja semua itu, ya kan? Maka dikasih waktu memperbaiki performa perusahaan melalui laporan. Tidak bisa memperbaiki, disuruh keluar. Terus kalau itu bisa ngerjain tapi dikatakan dia mau menjual perusahaan tersebut. Bisa mau juga. Pihak pemiliknya dia mau menjual Iya. ke orang, terus katanya kalau orang ini minta ganti nama boleh nggak gitu? Boleh. Boleh. Contoh Waskita Karya kan mau jualan ini Waskita Karya. Dia mau merger, anaknya dijual dengan apa yang hidupnya itu? Wika ya? Apa itu? Kan sekarang perusahaan karya kan dibangun di merger supaya sehat. Ini kan sakit nih ceritanya. Di merger kan yang sehat 100%, sakit 80%, 180 berarti bagi 2. Kan 100 ini ya. Ini 80. 180 dibagi 2. Ini nggak sakit 100%, ini nggak sehat 100%, ini nggak 100%. Tapi masih bisa hidup. Ini udah maksudnya. Masih bisa tertati-tati berjalan, masih bisa menjalankan usahanya. Jadi apa sahamnya di sini? Mau kalau udah merger, kan rumus merger itu ada ya. Pernah belajar nggak rumus merger? Ya gitu kan. A tambah B bisa jadi C. A tambah B bisa jadi AB. Pernah saya merger perusahaan ini. Ini namanya jadi AB. Logo yang dipakai, nama dipakai. Ini dari sini logo, dari sini nama. Bisa sama sekali dibuang ini. Jadi C dan di identitas semua. Bisa. Nah, tergantung pelaku bisnis lagi. Jadi akhirnya sahamnya jadi satu, silas kita jadi nggak ada lagi atau gimana? Iya, kalau dia jadi C, Dihapus. yang ini hapus. Tapi kan kalau bukan tetap ada. Iya, semua kan ada utang. Termasuk manajemennya utang. Saya berapa kali dapat uang pesangon? Karena bukan karena saya pecat, tapi karena saling berebut hitam, saling memakan. Bisnis itu begitu. Supaya gede dia salah satunya cara yang diambil memakan bersama. Itu menangkap persaingan. Perusahaan namanya bisa Terex Money perusahaan. Datang bisa sudah sekali dibeli dengan sama. Ya, dari sini Terex Money, Hans ganti bajumu. Kasih baju Busares, tapi servis Giro. Saya terjadi seperti itu. Ya, saya taruh kursi di kursi itu, kursi sama. Ganti baju, ganti setelah. Nah, dibeli lagi saya oleh Caterpillar. Caterpillar, Hans, kamu dimakan gitu ya. Bukan lagi Busares, tapi udah Terex Money apa Caterpillar, ganti baju, kasih pesangon. Posisi saya seperti itu, bisa seperti itu. 2 kali saya mengajar. Enak? Dapat 2 kali pesangon. Dipecat di PHK bukan karena kesalahan. Jadi Sir, gimana kita menganalisa bisnis itu? Apakah sahamnya itu bakal jadi untuk menganalisa sahamnya jadi bisnis? Tergantung siapa yang mau posisi. Ya. Tergantung siapa yang posisi. Contoh nih, kalau Universitas Kristen Surya Nusantara suatu saat dibeli oleh Harvard atau dibeli oleh Universitas Darmagum. Apa ini beda? Universitas Universitas Budaya apa? Hah? Yang punya seperti ini. Darmagum ya.
Dermagu, kuda, saya kata kuda. Nah, mana lebih besar pamor afak daripada kuda? Siapa terdapat siapa posisi? Yes, kalau saya seperti itu, dari Teresmane dibeli oleh Busaris dari Australia. Australia dibeli oleh Caterpillar dari Amerika. Makin keren dong. Keren. Biasanya yang dibeli itu karena memiliki nilai. Kamu bisa sembarangan dibelikan kalau nggak punya nilai tambahan. Makanya dibeli perusahaan itu untuk besar kecilnya. Kenapa dulu kami dibeli oleh Caterpillar? Untuk menyaingi pasar di Asia. Pasar di Asia yang menang adalah Kideco. Program Kideco. Begitu dibeli Kideco, karena kami punya perusahaan spek produk kami yang besar, sulit angkut, satu gedung ini tanah sekalian satu apa yang survei. Oke, ada lagi? Untuk menjadi investor saham yang baik maupun pemula atau berpengalaman, secara besar harus mengetahui dan memahami indikator analisis teknikal saham untuk memaksimalkan keputusan. Teknikal, dari sini teknikal. Teknikal itu apa ya? Teknikal. Hah? Cara. Si Sri, apa itu teknikal? Si Warini, cara. Si Nova, taktik. Si ini si Putri. Siapa yang bisa menang pasar? Karena pihak ketiga ada nggak? Putus patah karena pihak ketiga, karena isu. Diisukan. Padahal belum tentu benar. Pernah nggak? Ada nggak itu? Itulah namanya teknikal. Isu, rumor. Oh, saham ini akan dibeli, rumor. Saham ini akan bangkrut, rumor. Kemarin saya jelasin, kalau ada gejolak ekonomi di bidang teknologi di Silicon Valley di Amerika, cara bergejolak gitu, itu akan berpengaruh ke Asia, termasuk Telkom sama Indosat. Rumor itu teknikal ya, Faisal. Jadi apa teknikal? Jadi untuk membeli menjual saham, jangan lupa olahlah itu namanya isu. Nah, dari mana kita dapat isu? Dari berita koran, internet, radio, sosmed. Saya ada dulu diskusi, ya, banyak kami tentang membahas saham. Sudah saatnya beli, saatnya jual gitu. Siapa? Itu kan yang rumor-rumoran ya. Ada yang percaya atau tidak? Ada yang benar dan ada yang tidak. Contoh, mereka isukan untuk membeli PGO. PGO itu nanti di masa depan itu bisa menjadi di atas bumi. Karena PGO itu salah satu jenis perusahaan minyak yang memiliki daya tahan. Kenapa yang disebut daya tahan? Dalam analisa mengatakan selama mobil masih ada, itu kan perusahaan apa di PGO? Geothermal kan, panas bumi itu, ya kan? Siapa yang di PGO? Nah, tuh, itu akan long term, akan bagus. Itulah isu. Orang percaya akan dibeli, orang nggak percaya itu namanya teknikal. Gitu ya Pak ya. Tapi kalau fundamental, apa itu Devi? Fundamental, analisa fundamental.
Lalu macet. Kalau ada pertanyaan sama kamu macet terus nggak lancar jalannya. Apa tuh fundamental? Elisa, rasio terhadap apa? Laporan keuangan, fundamental perusahaan, debit, terus itu debit. Biasa-biasa di tangan kamu duduk-duduk di buku, padahal di buku nggak ada. Dikirakan pernah diajarkan, perang sudah ulang-ulang ya, gitu ya. Jadi itulah pelajaran kita saat ini. Semoga anda sukses.